International Day for the Preservation of the Ozone Layer atau Hari Internasional untuk Pelestarian Lapisan Ozon yang pertama kali diinisiasi pada tahun 1987 di Konvensi Wina, Austria. Munculnya konvensi tersebut karena adanya keresahan para ilmuwan di akhir tahun 1970 yang menemukan bahwa umat manusia telah membuat lubang besar pada lapisan ozon. Rusaknya lapisan ozon tersebut akan mengancam kesehatan dan kelestarian kehidupan di muka bumi. Akhirnya, pemerintah dunia mengadopsi Konvensi Wina pada tahun 1985 untuk mencanangkan upaya perlindungan lapisan ozon. Lapisan ozon sendiri adalah bagian dari atmosfer yang ada di lapisan stratosfer bumi. Lapisan tersebut berfungsi untuk melindungi warga bumi dari radiasi ultraviolet dari matahari. Bisa dibayangkan, jika tanpa lapisan pelindung radiasi ini, nyaris tak ada yang bisa bertahan hidup di muka bumi. Sayangnya, penggunaan beberapa produk atau barang sehari-hari oleh manusia menjadi masalah besar sehingga terbentuk lubang di lapisan ozon. Produk-produk seperti air conditioner atau AC, kulkas, dan juga botol spray dapat menjadi penyumbang terbesar terjadinya lubang di lapisan ozon. Karena barang-barang tersebut mengandung CFC atau klorofluorokarbon. CFC sendiri memiliki unsur klorin, fluorin, dan karbon yang bersifat sangat stabil sehingga dapat mencapai lapisan stratosfer. Sehingga terjadilah reaksi dengan ozon yang kemudian menyebabkan penguraian sehingga jumlah ozon mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 1974 dari tim British Antarctic Survey atau BAS, para peneliti mengumumkan telah terjadi penipisan drastis pada lapisan ozon di Antartika sebanyak 30 hingga 40% dalam satu dekade. Kerusakan lapisan ozon ini terbilang sebagai salah satu bencana lingkungan hidup terbesar pada abad ke-21. Berkat perjanjian Montreal yang disepakati pada tahun 1987, pengurangan penggunaan CFC dinilai berhasil membalikkan kerusakan yang telah dilakukan manusia terhadap planet bumi. Seorang peneliti dari Universitas Colorado Boulder, Antara Banerjee memperkirakan kembalinya kondisi ozon seperti tahun 1980-an baru bisa terjadi sekitar 2030 di belahan bumi utara. Sedangkan tahun 2050 untuk belahan bumi selatan dan lapisan ozon di Antartika baru bisa pulih pada akhir 2060. Kabar baik di tengah pandemi, selama masa pandemi COVID-19 pada awal 2020, kerusakan lapisan ozon berkurang sebanyak 15% secara global. Menurut para ilmuwan dari Laboratorium Propulsi Jet NASA di California Selatan, hal tersebut diakibatkan adanya penurunan emisi nitrogen oksida atau NOx. Bahkan menurut pengambil kebijakan, penurunan itu setara dengan 15 tahun pengurangan secara konvensional. Beberapa negara seperti China pada awal Februari 2020 menghasilkan penurunan emisi NOx sebanyak 50% di beberapa kota hanya dalam waktu beberapa minggu. Lalu beberapa daerah di negara bagian Amerika Serikat telah mencapai penurunan sebanyak 25%. Pengurangan ozon dari pengurangan emisi NOx dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan dari permukaan ke atas lebih dari 10 km. Lantas, apa saja yang bisa kita lakukan secara mandiri untuk menjaga lapisan ozon? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memulihkan lapisan ozon? Yang pertama, gunakan peralatan rumah tangga seperti AC dan kulkas secara bijak dan pilih freon yang ramah lingkungan. Yang kedua, selalu periksa kemungkinan kebocoran pada mobil, AC, atau kulkas. Sebaiknya bagian yang bocor diperbaiki oleh teknisi sebelum diisi ulang. Dan yang terakhir, berikan ruangan ventilasi yang cukup agar sirkulasi udara baik dan sejuk. Tambahkan tanaman peneduh untuk mengurangi paparan matahari berlebih dan menurunkan suhu udara. Saya Brenda Iskarina dan Ronald Petrus melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia. Holopis.com bersama untuk Indonesia.